Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih telah mengunjungi atau kembali ke channel ini untuk mendengarkan kisah inspiratif. Video kali ini menceritakan tentang seorang gadis dari Tegal, Jawa Tengah. Karena kondisi ibunya yang sakit-sakitan dan memerlukan biaya yang besar, akhirnya sang gadis merantau ke tanah Arab untuk bekerja sebagai ART. Bagaimana nasib selanjutnya? Bahagiakah atau sebaliknya? Kita ikuti video ini sampai akhir. Alright. Okay. Namaku Resti Yunika. Teman-temanku biasa memanggilku Resti. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Tegal, Jawa Tengah. Hidupku sederhana. Ayahku sudah lama tiada, dan aku hanya tinggal bersama ibu yang sudah mulai sakit-sakitan. Sejak kecil aku sudah terbiasa membantu ibu berjualan di pasar. Tapi keadaan makin sulit, apalagi saat ibu jatuh sakit dan harus bolak-balik ke puskesmas. Biaya pengobatan dan kebutuhan hidup membuatku terdesak. Aku tahu satu-satunya jalan adalah merantau. Banyak tetanggaku bilang jadi TKW di Arab itu berat, tapi juga banyak yang sukses. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus kuat, demi ibu. Bisikku malam itu sambil menatap langit-langit kamar. Dengan doa dan air mata, aku memantapkan hati. Aku akan menjadi ART di Arab. Hari keberangkatan tiba. Ibu memelukku erat. Matanya sembab. Aku mencoba tersenyum meski hatiku hancur. Doakan aku, Bu. Aku akan pulang bawa uang banyak. Ibu harus sembuh, kataku sambil menyeka air mata kami. Pesawat membawa tubuhku jauh dari tanah kelahiran. Di dalam hati, aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Hari itu matahari di langit Riyadh seperti membakar ubun-ubun. Begitu turun dari mobil agen, aku berdiri terpaku di depan sebuah gerbang besi tinggi, dengan pilar-pilar putih menjulang. Seumur hidup, belum pernah aku melihat rumah sebesar dan semewah itu. Bahkan hanya di televisi. Yalah, masuk, kata sopir agen dengan logat Arab yang keras. Aku menggenggam koper kecilku erat-erat dan melangkah masuk. Halaman rumah itu seluas lapangan bola, dipenuhi taman dengan bunga warna-warni, air mancur menderu, dan pohon kurma berdiri angkuh di sisi kanan rumah. Aku menelan lidah. Aku cuma gadis kampung, dan kini berdiri di istana. Seorang wanita setengah baya menyambutku. Wajahnya tegas, berhijab hitam dan mengenakan jubah panjang. Ismuki? Tanyanya. Aku tergagap. Ana ismi. Resti Yunika. Dia mengangguk, lalu memanggil seorang gadis seumuranku yang tersenyum ramah. Namaku Maryam. Aku ART juga di sini. Aku dari Filipina. Ayo, aku tunjukkan kamarmu. Aku mengikuti Maryam melewati lorong-lorong panjang rumah itu. Dindingnya penuh lukisan. Lantainya marmer putih mengilap. Setiap langkahku terasa kecil. Seolah aku sedang memasuki dunia yang bukan milikku. Kamarku kecil, tapi bersih. Ada ranjang, lemari kayu, dan jendela menghadap taman belakang. Maryam duduk di tepi ranjang dan menatapku. Jangan takut, majikan kita sebenarnya baik. Tapi kamu harus rajin, jangan main-main. Rumah ini seperti istana, tapi bisa juga jadi penjara kalau kita lengah. Aku diam. Kata-kata Maryam menancap di benakku. Hari-hari pertamaku penuh kecanggungan. Aku bangun pukul 5 pagi, mulai dengan menyapu, mengepel, membersihkan kamar anak-anak, hingga mencuci pakaian keluarga. Ada 5 anggota keluarga, suami istri, 2 anak kecil, dan 1 laki-laki muda yang jarang bicara, selalu duduk di ruang baca dengan buku-buku tebal berserakan. Namanya Ahmad, wajahnya tenang, matanya teduh, dan setiap kali dia lewat,
Aku menunduk dalam-dalam. Aku tahu, kami berbeda dunia. Namun tanpa kusadari, mata itu sering memandangku diam-diam. Dan semuanya mulai berubah sejak satu malam yang tidak pernah aku lupakan. Malam itu hujan turun rintik-rintik di padang pasir. Suara rintiknya mengetuk kaca jendela dapur saat aku sedang mencuci piring. Rumah besar itu sunyi. Anak-anak sudah tidur. Nyonya ada di kamar. Dan hanya suara jam dinding yang terdengar pelan berdetak. Tapi aku tahu, dia masih ada di sana. Amek, laki-laki muda itu sedang duduk sendirian di ruang baca. Seperti biasa. Mengenakan gamis putih bersih. Dengan peci kecil di kepala. Tangannya membalik lembar demi lembar buku tebal berbahasa Arab. Cahaya lampu gantung menggambarkan bayangan wajahnya yang tampak tenang, tapi tajam. Aku pura-pura sibuk, tapi mataku mencuri pandang. Dan saat aku menoleh lagi, dia sedang menatapku. Langsung kutundukkan kepala. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi langkahnya mendekat. "Anti min tegal?" tanyanya pelan, dengan bahasa Arab yang perlahan. Aku terkejut. Jarang dia bicara padaku. "Iya naam, min tegal." Jawabku terbata. Dia tersenyum samar. "Kamu berbeda. Kamu bekerja dengan hati." Aku membisu. Aku ingin menjawab. Tapi lidahku keluh. Aku takut. Takut salah paham. Takut berharap. Dan takut membuka luka yang belum pernah sembuh. Luka karena kemiskinan. Luka karena dunia memandangku kecil. Beberapa hari kemudian, perlahan tapi pasti, dia sering menyapa. Kadang hanya sekadar, "Apa kabar?" Atau, "Sudah makan?" Tapi tatapannya membuatku gugup. Pernah satu malam, aku demam. Aku paksakan tetap bekerja, tapi tubuhku lemas. Maria menyuruhku istirahat, tapi aku tetap menyapu halaman. Tiba-tiba, Ahmad datang. "Sudah, istirahatlah. Biar saya sampaikan ke ibu." Aku terdiam. Apa dia bilang biar saya sampaikan ke ibu? Majikan laki-lakiku. Membela aku? Esoknya, aku dibelikan obat. Dan di atas tempat tidurku, tergeletak termos kecil berisi teh hangat dan kertas kecil bertuliskan, "Cepat sembuh. Aku tidak suka melihatmu lemah." Tanganku gemetar membaca itu. Aku tahu, ini bukan sekadar perhatian. Ada sesuatu yang tumbuh di antara kami. Tapi ini Arab. Ini bukan Indonesia. Ini bukan sinetron. Aku pembantu. Dia anak majikan. Dunia kami terpisah langit dan bumi. Tapi bagaimana jika langit itu mulai retak? Bagaimana jika bumi yang kupijak mulai bergetar setiap kali dia menyebut namaku? Ada satu ruangan di rumah itu yang selalu tertutup. Sebuah pintu kayu besar di ujung lorong lantai atas. Berukir kaligrafi indah dalam huruf Arab. Setiap aku melewatinya saat membersihkan, aku hanya berani memandang sekilas. Pintu itu seperti menyimpan dunia lain, rahasia lain. Sampai suatu sore, pintu itu terbuka. Aku baru saja selesai membersihkan kamar anak-anak ketika Ahmad memanggilku dari atas. "Resti, kesini sebentar." Suaranya lembut, tapi cukup jelas. Aku menaiki tangga dengan hati berdebar dan berdiri di hadapan pintu kayu yang kini terbuka. Di baliknya, ternyata bukan ruang rahasia menyeramkan seperti dugaanku, melainkan sebuah ruangan sederhana, penuh rak buku, lukisan Masjidil Haram, sajadah yang terbentang, dan aroma cendana yang menenangkan. "Aku sering menyendiri di sini," kata Ahmad tanpa menoleh. "Tempat ini satu-satunya ruang di rumah ini, di mana aku merasa bisa jadi diriku sendiri." Aku berdiri canggung di ambang pintu. "Saya tidak tahu boleh masuk atau tidak, Tuan." Dia menoleh. Matanya lembut. "Kamu boleh masuk. Aku ingin bicara." Langkahku pelan memasuki ruangan itu. Aku duduk di pojok sajadah, menjaga jarak. Ahmad duduk bersila, lalu menatapku dalam-dalam. "Kenapa kamu datang ke Arab?" tanyanya. Pertanyaan itu seperti membangkitkan semua luka yang kutahan selama ini. Aku menunduk. "Ibu saya sakit. Saya hanya ingin dia bisa berobat. Di desa kami di Tegal, uang 1 juta saja sangat berarti. Di sini,
Gaji saya cukup untuk membeli harapan. Dia mengangguk pelan, lalu menghela napas. Orang sering melihat kami orang Arab sebagai orang yang punya segalanya. Tapi tidak semua tahu. Kadang kami juga kehilangan banyak hal. Aku menatapnya heran. Dia melanjutkan, ibuku ingin aku menikah dengan wanita bangsawan. Tapi hatiku tidak pernah memilih wanita-wanita yang mereka kenalkan. Sampai suatu hari, aku melihatmu menangis diam-diam di dapur sambil mencuci piring. Dan aku tahu, ada kekuatan di balik air mata itu. Aku tercekat. Resti, katanya lirih, kamu bukan hanya pembantu di rumah ini. Kamu cahaya kecil yang datang ke padang pasir hidupku. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dunia seperti berhenti berputar. Hanya suara detak jantungku yang menggema dalam dada. Aku tidak tahu apa ini cinta. Tapi aku tahu saat itu, aku merasa dilihat bukan sebagai art, bukan sebagai gadis miskin dari desa, tapi sebagai manusia. Seseorang yang layak dicintai. Namun, aku tahu hidup tidak sesederhana itu. Di balik pintu kayu ini mungkin kami bisa jujur. Tapi di luar sana, dunia tidak akan memaafkan cinta antara dua kelas yang berbeda. Dan aku takut, sangat takut. Karena tak lama kemudian, kabar dari kampung datang. Kabar yang membuatku harus memilih, cinta atau keluarga. Hari itu langit riad muram. Mendung bergulung seperti ikut menyimpan kegelisahan dalam dadaku. Aku sedang mencuci baju ketika telepon dari Indonesia masuk. Suara adikku lirih. Nyaris tak terdengar karena tangisnya yang ditahan. Mbak Yu, ibu masuk rumah sakit. Parah. Katanya paru-parunya sudah rusak. Dokter bilang, waktunya tinggal hitungan minggu. Tubuhku lemas. Dunia berputar. Air mataku jatuh tak terbendung. Setelah telepon itu, aku pergi ke kamar. Bersujud lama sekali di atas sajadah. Aku tak peduli mata bengkak. Tubuh lelah. Hati remuk. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus pulang. Apapun yang terjadi, aku harus berada di samping ibu. Sebelum semuanya terlambat. Malamnya, aku mengetuk pintu ruang Ahmad. Dia membuka dan langsung melihat wajahku yang basah. Ada apa? Tanyanya cemas. Aku hanya bisa menggeleng pelan. Bibirku bergetar. Saya harus pulang. Ibu saya sekarat. Ahmad terdiam. Wajahnya kaku. Seolah kata-kataku menghantamnya dari dalam. Tapi hanya beberapa detik. Sebelum ia mengangguk perlahan. Kalau begitu, saya yang antar kamu ke bandara. Dan saya yang bayar semua tiketmu. Berapapun biayanya. Aku ingin menolak. Aku bukan siapa-siapa. Tapi tak ada waktu untuk gengsi atau menimbang perasaan. Yang ku tahu, aku harus pulang secepatnya. Keesokan harinya, koper kecilku kembali kuisi. Tapi kali ini bukan dengan harapan, melainkan ketakutan. Takut kehilangan ibu, takut kehilangan cinta, dan takut ini adalah perpisahan selamanya. Sebelum berangkat, Ahmad memanggilku ke ruang belakang. Di sana, dia berdiri dengan mata merah dan wajah dingin yang dia paksa untuk tetap tenang. Resti, katanya, kalau kamu percaya takdir, pulanglah. Tapi jika Allah memang menulis namamu di hati ini, aku akan datang. Aku akan menyusulmu ke Tegal. Aku menatapnya tak percaya. Tegal itu jauh. Kampung saya bukan tempat layak untuk orang sepertimu. Dia tersenyum kecil, penuh luka. Aku tidak peduli. Aku tidak mencintai tempatmu. Aku mencintaimu. Air mata kami beradu dalam keheningan. Di bandara, aku berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Tak sanggup melihat mata itu. Tak sanggup melihat harapan yang mungkin akan musnah. Tapi jauh dalam lubuk hati, aku menyimpan satu doa. Jika dia jodohku, ya Allah, kembalikan dia. Dalam cara yang tak terduga. Aku tiba di Tegal di tengah malam. Udara lembab desa menyambutku dengan sunyi dan bau tanah basah. Rumah kami kecil, berdinding kayu lapuk dan berlantai semen yang mulai retak-retak. Tapi di sanalah ibu berbaring, di ambang hidup dan mati. Aku tak sempat istirahat.
Langsung kutemui beliau di kasur tipis berlapis kain lusuh. Wajahnya pucat, pipinya makin cekung, dan suara napasnya berat. "Ibu," bisikku sambil menggenggam tangannya yang dingin. Matanya terbuka pelan. Senyumnya muncul meski lemah. "Resti, anakku, pulang juga, ya," katanya serak. Air mataku jatuh tak tertahan. Kupeluk tubuhnya yang ringkih dan berjanji dalam hati, aku tidak akan pergi lagi. Aku akan merawat ibu sampai akhir. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku kembali ke rutinitas lama, menimba air dari sumur, memasak di dapur kayu, menyuapi ibu dengan bubur yang kadang tak disentuhnya. Kadang aku duduk di belakang rumah, memandangi langit malam, menatap bintang-bintang dan bertanya pada semesta, apa kabar Ahmad? Apakah dia lupa? Apakah dia benar-benar akan datang? Tapi minggu berlalu, lalu bulan, tak ada kabar. Aku mulai ragu pada kata-katanya di bandara. Mungkin dia hanya ingin membuatku tenang. Mungkin cinta itu hanya sebatas cerita, bukan takdir. Aku kembali jadi Resti yang lama, perempuan desa yang pasrah dengan kehidupan. Sampai suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, dan aku sedang menyapu halaman depan, suara motor besar berhenti di depan pagar bambu rumah kami. Seorang pria Arab turun dari motor itu, mengenakan kemeja putih dan peci. Ia melangkah pelan, seperti takut langkahnya mengganggu ketenangan desa. Aku terpaku, sapu jatuh dari tanganku. Ini mimpi," bisikku lirih. Ahmad berdiri di depanku dengan wajah yang tak pernah kulupakan. "Bukan mimpi," katanya. Aku bilang, "Jika kamu percaya takdir, aku akan datang. Dan aku di sini, Resti." Air mataku langsung mengalir. Ibu dari dalam rumah memanggil pelan. "Siapa, Nak?" Ahmad menoleh ke pintu. "Calon menantumu, Bu, jika kau mengizinkan." Aku jatuh terduduk. Dunia seakan berhenti. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah. Anak-anak desa mengintip dari balik pagar. Tapi aku tak peduli. Ahmad telah menepati janjinya. Seminggu setelah Ahmad datang ke Tegal, desa kami berubah seperti sedang merayakan Lebaran. Anak-anak berlarian dari rumah ke rumah. Ibu-ibu sibuk membicarakan bule Arab yang datang untuk melamar anak tetangga. Tapi di balik kegembiraan itu, ada kegelisahan besar dalam hatiku. Benarkah ini semua nyata? Hari itu, Ahmad menghadap ibu. Ia duduk di lantai beralaskan tikar pandan, dengan kepala tertunduk dan suara lembut. "Ibu, saya datang dari jauh bukan untuk main-main. Saya ingin menikahi Resti, di hadapan ibu, di hadapan Allah." Ibu hanya menatap Ahmad lama sekali. Matanya berkaca-kaca. Dengan suara yang lemah namun mantap, ia berkata, "Kalau kau mencintai anakku, jaga dia seumur hidupmu. Jangan pernah sakiti dia, karena dialah nyawa terakhir yang saya punya." Ahmad menggenggam tangan ibu. "Saya bersumpah, Bu, dengan nama Tuhan saya dan Tuhan ibu." 3 hari kemudian, pernikahan kami digelar. Bukan di gedung mewah, bukan pula di aula desa, tapi di tengah ladang milik keluarga kami. Ladang kecil tempat aku dulu bermain lumpur dan mengejar capung. Di sanalah kami duduk bersanding di pelaminan bambu berhias janur kuning, di bawah langit Tegal yang cerah dan penuh angin. Ahmad mengenakan beskap coklat tua, sementara aku memakai kebaya putih sederhana warisan ibu. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuat semuanya terasa sakral. Aku tak butuh gaun mahal, aku hanya butuh restu langit. Prosesi ijab kabul dilakukan dalam 3 bahasa, Arab, Jawa, dan Indonesia. Tangisan tamu tak bisa dibendung saat Ahmad mengucapkan akadnya dengan suara bergetar. "Saya Ahmad bin Abdul Aziz, menikahi Resti Yunika binti Subandi, dengan mas kawin berupa emas 50 gram dan uang 100 juta rupiah, dibayar tunai." Ibu yang duduk di kursi roda di pojok panggung hanya menangis dalam diam. Tapi aku tahu, itu tangisan bahagia. Tangisan seorang ibu yang tak pernah menyangka anaknya yang dulu dicibir karena miskin, kini dinikahi oleh pria yang datang dari dunia yang tak pernah ia bayangkan. Malam setelah pernikahan,
Aku dan Ahmad duduk di beranda rumah. Udara malam Tegal terasa lebih hangat dari biasanya. Cahaya bulan menyoroti wajah kami yang masih sulit percaya semua ini terjadi. Dulu, aku pikir kau hanya bicara untuk menenangkanku, kataku pelan. Ahmad menoleh, dan aku takut kau tidak akan menungguku. Aku tidak menunggumu. Aku hanya terus berdoa. Dia tersenyum, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Maka doamu lebih kuat dari segala kemungkinan. Beberapa bulan setelah pernikahan, kami pindah ke rumah kecil di Jogja. Ahmad membuka usaha ekspor rempah-rempah lokal ke Arab Saudi. Sementara aku tetap jadi perempuan biasa yang setiap hari memasak, mencuci, dan mencintainya dalam diam. Ibu meninggal setahun kemudian, dalam damai, setelah melihat anaknya bahagia. Terima kasih sudah menonton kisah nyata ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah inspiratif lainnya. Karena setiap kisah, sekecil apapun, bisa menjadi takdir yang luar biasa. Aku Resti, dan ini adalah kisahku, dari desa kecil di Tegal, hingga ke pelaminan penuh berkah. Selesai. Saudara, terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Akhir kata, apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fine again. Love is you. Make you feel